Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam cagar budaya. Kali ini Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur melakukan kegiatan ekskavasi penyelamatan di situs Wates Umpak yang kita lakukan selama 10 hari. Ekskavasi ini bertujuan untuk menampakkan potensi. Mengingat tahun 2008-2009 potensi arkeologi di sini ditemukan karena aktivitas masyarakat pembuatan batu bata pada waktu itu, kemudian secara tidak sengaja menemukan adanya situs Wates Umpak ini. Baru kemudian BPCB melakukan ekskavasi di tahun 2022. Sebelum melakukan ekskavasi tahun 2018 kita juga melakukan zonasi di kawasan cagar budaya peringkat nasional, yaitu di Trowulan ini, yang salah satunya adalah Wates Umpak ini. Pada area ini sudah kita lakukan pembagian zona inti dan zona penyangga. Berdasarkan hasil itu kita melihat bahwa potensi di Wates Umpak ini cukup beragam. Artinya tidak hanya gundukan tanah di belakang saya ini, tetapi area di sekitar lingkungan gundukan tanah ini mengandung potensi arkeologi. Tetapi yang paling menonjol adalah struktur yang ada di belakang saya, karena di struktur ini selama ini berkembang, ini adalah sebuah candi atau bangunan suci. Dengan ekskavasi selama 10 hari ini kita mencoba untuk mengupas sebenarnya seperti apa bentuk dari struktur ini, lalu bagaimana pola ruangnya, bagaimana bentuk arsitekturalnya, dan berjalannya waktu hingga 10 hari ini kita berhasil menampakkan, meskipun tidak semuanya, tetapi paling tidak kita bisa membuka beberapa hal yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Dari hasil selama 10 hari ini kita berhasil menampakkan profil bagian depan sebelah barat. Ini terlihat bahwa di sebelah barat ini ada struktur dengan sistem kosot, bata kosot begitu, yang dia disusun menyerupai profilan bangunan suci. Lalu kemudian di bagian selatannya mengarah ke selatan, dia memanjang begitu sepanjang kurang lebih sekitar 10 meter. Di sana juga kita temukan adanya semacam susunan yang menyerupai umpak berbentuk persegi panjang dengan sisa struktur di bagian tengahnya satu lapis berjajar, ada tiga buah begitu. Lalu di belakangnya atau di kanan kirinya, di bagian utara dan bagian selatan, kita juga menemukan struktur dengan lebar 60-70 cm. Dia memanjang dari barat ke timur. Kalau sisi utara itu memiliki dimensi kurang lebih 5 meter, kalau yang sisi selatan dia memiliki panjang sekitar 15 meter. Susunan konstruksi ini cukup berbeda karena dilihat dari pengerjaannya. Untuk struktur yang sisi utara dan sisi selatan dia menggunakan sistem berspesi, jadi antar bata itu ada semacam space gitu yang diisi oleh tanah. Lalu untuk yang di bagian tengah yang merupakan struktur temuan lampau itu diketahui memiliki susunan bersifat kosot begitu, dan dia memiliki motif-motif hias yang cukup beragam di sana. Itu menjadi sebuah data yang bagus bagi kita untuk kita kembangkan untuk menjadi sebuah hipotesis. Yang menariknya lagi, struktur sebelah utara dia tidak sama dengan struktur yang bagian selatan. Untuk sementara waktu selama 10 hari ini kita jumpai struktur itu tidak begitu panjang, artinya dengan 5 meter ke arah timur. Ternyata di belakang kita ini di ujung timurnya dia berbelok ke arah selatan dan membentuk sebuah ruang yang menyatu dengan ruang yang ada di sebelah baratnya berupa struktur sistem kosot itu. Selain struktur, kita di kotak-kotak ekskavasi kita juga menemukan beragam temuan serta seperti genteng dengan kuantitas yang cukup banyak kita jumpai di sana. Lalu kemudian ada ukel, ada hubungan atap, dan begitu juga ada temuan-temuan wadah seperti fragmen porselin yang kebanyakan kita jumpai di sini adalah mangkok begitu yang berwarna hijau seladon. Lalu kemudian untuk beberapa temuan tembikar kita juga temukan tembikar wadah seperti periuk, jambangan, juga ada kita duga semacam vas, dan kebanyakan dari tembikar itu memiliki hiasan yang cukup unik di sana. Berkaitan dengan struktur, pola struktur yang ada di situs Wates Umpak ini cukup memiliki semacam keunikan, karena
kita ketahui bahwa dengan adanya pembuatan batu bata di sekeliling dari situs ini memungkinkan adanya beberapa struktur yang telah mengalami kerusakan. Itu terbukti dari hasil ekskavasi kita selama 10 hari. Struktur-struktur yang ada di sini memiliki pola memanjang timur barat, begitu juga yang ke arah selatan, utara selatan. Kebanyakan adalah struktur-struktur yang telah mengalami terpotong begitu. Jadi seperti struktur yang ada di belakang saya, itu struktur dengan sistem spesi yang memanjang dengan dimensi lebar 60-70 cm itu telah mengalami keterpotongan di sebelah barat. Begitu juga yang ada di sebelah selatan arah barat itu dia mengalami kerusakan. Begitu juga yang struktur di sebelah selatan, dari struktur selatan ada belokan atau penyikuan sudut di sebelah tenggara itu juga mengalami kerusakan yang cukup parah begitu. Melihat konteks dari gundukan tanah yang ada di situs Wates Umpak ini, di lingkungan sekitarnya juga mengandung beberapa potensi arkeologi seperti sumur cobong, lalu ada struktur juga yang memiliki pola seperti pagar yang mengarah utara selatan yang berada di timur begitu. Itu juga menjadi sebuah data pembanding yang bisa dapat kita rekonstruksi berdasarkan pola keruangan, tidak hanya dalam satu konteks ruang yang kecil tetapi ruang yang cukup luas di area situs Wates Umpak ini. Jadi begitu banyaknya data yang ada di sini memungkinkan bahwa di area Wates Umpak ini merupakan sebuah kompleks yang cukup besar, artinya ada pembagian-pembagian ruang yang kita beberapa datanya banyak mengalami kerusakan bahkan hilang. Hanya data-data laporan dari masyarakat bahwa di area ini ada beberapa temuan yang dulu ada tetapi tidak ada, itu menjadi catatan penting buat kita. Menarik, dari hasil ekskavasi ini di hari ke-9 kita menemukan adanya struktur di sebelah barat yang memiliki profil hias itu, ada semacam lantai selasar yang kita temukan 2 tingkat begitu. Di antar selasar itu terdapat motif hias yang berupa geometris yang menandakan bahwa di sana merupakan bagian profil yang kemungkinan dia tertampakkan. Artinya akan kita lihat bagaimana arah hadap situs ini terhadap lingkungan di sekitarnya, bagaimana orang memanfaatkan area ini di masa lalunya, lalu bagaimana pembagian-pembagian ruang yang ada di sini seperti apa, itu menjadi catatan yang harus kita buka. Tetapi untuk ekskavasi kali ini bagaimanapun juga dengan data-data itu kita harus mencoba merekonstruksi. Meskipun datanya belum lengkap, tetapi kita berusaha bagaimana data-data itu dapat terbaca oleh pemirsa atau teman-teman semua. Dan ini menjadi bagian penting bahwa arkeologi adalah sebuah ilmu yang harus mengedepankan data ketika kita merekonstruksi sebuah ruang yang kita duga merupakan bagian dari sebuah kompleks yang cukup besar. Harapannya dengan data-data itu kita dapat merekonstruksi ulang seperti apa bentuknya, lalu bagaimana fungsinya, seperti apa keruangannya. Itu menjadi harapan kita semua agar minimal situs-situs yang ada di Trowulan, terutama di Wates Umpak ini, dapat menjadi pengetahuan baru bagi kita semua dan menjadi tambahan data bagi perkembangan budaya di masa lalu di situs Trowulan secara umum. Demikian, semoga ke depan kita tetap bisa melestarikan cagar budaya, bersama-sama kita lestarikan, bersatu padu untuk kemajuan kebudayaan bangsa kita. Salam budaya, salam cagar budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selama 10 hari terakhir kami telah menemukan beberapa struktur dari bata yang struktur itu tampaknya membagi beberapa ruang di situs ini. Jadi diperkirakan ada beberapa sisa-sisa bagian ruangan di masa lalu yang mungkin itu bisa difungsikan mungkin untuk aspek profan maupun yang sifatnya lebih suci atau ke arah religi. Tetapi tentu itu masih perlu penelitian yang lebih lanjut. Oleh karena itu nanti ke depan kita akan mencoba menelusuri batas keluasan dari situs ini dan juga menelusuri struktur-struktur bata yang mungkin masih terpendam di situs ini. Semoga nanti dalam ekskavasi ke depan akan lebih mendapatkan hasil yang lebih baik sehingga interpretasi terhadap situs ini akan lebih baik. Terima kasih.